Mineral adalah suatu zat padat yang tersusun dari senyawa kimia yang dibentuk secara alami oleh peristiwa-peristiwa anorganik, yang memiliki penempatan atom secara beraturan dan juga memiliki sifat kimia dan sifat fisika tertentu. Mineral banyak sekali memiliki arti. Dalam artian biologi, mineral adalah suatu zat atau benda persenyawaan kimia yang tersusun oleh proses alam, memiliki sifat kimia dan fisik tertentu, dan biasanya juga berbentuk padatan. Persenyawaan kimia asli adalah mineral harus terbentuk secara alami oleh alam, karena banyak zat-zat yang sifatnya sama dengan mineral dapat dibuat di laboratorium. Mineral tersusun atas atom-atom serta molekul-molekul dari unsur yang berbeda, namun memiliki pola yang teratur. Karena keteraturan ini membuat mineral mempunyai sifat yang teratur juga. Cabang ilmu yang mempelajari mengenai mineral, mempelajari mengenai bentuk fisik mineral, sifat-sifat fisik, sifat-sifat kimia, serta keterdapatan dan kegunaannya adalah cabang ilmu mineralogi. Sifat fisik mineral adalah sifat-sifat fisik yang dimiliki oleh suatu mineral yang dapat digunakan untuk mengenali mineral tersebut. Sifat fisik yang biasanya diidentifikasi pada mineral adalah warna. Warna merupakan penampakan langsung yang dapat dilihat dari suatu mineral apabila permukaan mineral tersebut dikenai oleh suatu cahaya. Warna terbagi menjadi dua jenis, yaitu warna alokromatik dan juga warna ideokromatik. Warna bisa saja menjadi ciri khas dari suatu mineral, ataupun yang membedakan mineral satu dengan mineral yang lainnya. Namun, warna juga tidak selamanya menjadi indikator atau karakteristik khas dari suatu mineral, karena warna tidak selamanya menunjukkan warna asli mineral. Warna mineral di alam dipengaruhi oleh komposisi kimia, penyusun mineral, dan pengotor pada mineral. Namun, pada beberapa mineral, warna-warnanya ada yang terlihat sama dan juga ada yang terlihat berbeda. Sifat fisik mineral yang kedua adalah bentuk kristal. Bentuk kristal terbagi atas tiga jenis. Yang pertama yaitu euhedral, di mana batas antar mineral terlihat sangat jelas. Kemudian subhedral, pada subhedral ini batas antar mineral sedikit tidak jelas, sehingga akan sedikit lebih sulit untuk membedakannya. Yang terakhir adalah anhedral. Anhedral merupakan batasan antar suatu mineral yang terlihat tidak jelas, sehingga akan sulit untuk membedakan antara mineral satu dengan mineral lainnya. Perawakan kristal atau kristal habit merupakan bentuk khas suatu mineral yang ditentukan oleh bidang yang membangunnya, termasuk bentuk dan ukuran relatif bidang-bidang tersebut. Perawakan kristal dibedakan menjadi tiga golongan, menurut Richard Pearl tahun 1975. Yang pertama adalah elongated habits yang meliputi bentuk kolumnar, fibrous, acicular, dan reticulate. Yang kedua adalah flattened habits yang meliputi bentuk tabular, blockly, foliated, dan divergent. Kemudian ada rounded habits yang meliputi bentuk dari suatu mineral yang membulat ataupun yang mengginjal.
pecah apabila dikenai oleh suatu gaya. Pecahan biasanya tidak teratur dan juga tidak memiliki arah. Pecahan pada mineral terbagi menjadi beberapa bentuk. Di antaranya yaitu konkoidal, merupakan pecahan yang membentuk gelombang melengkung pada permukaan pecahan, seperti pecahan botol atau kenampakan kulit kerang. Contoh mineralnya yaitu mineral kuarsa. Kemudian ada splintery atau fibrous, yaitu pecahan yang memperlihatkan seperti adanya serat. Contohnya yaitu mineral asbes, augite, dan hyperstein. Kemudian ada pecahan even, yaitu pecahan yang dihasilkan bentuk permukaan yang halus. Contohnya mineral limonite. Kemudian uneven, yaitu pecahan yang dihasilkan memiliki bentuk permukaan yang kasar. Contohnya yaitu mineral kalkopirit, hematit, dan juga garnet. Kemudian ada pecahan Heckley, yaitu pecahan yang menghasilkan permukaan yang kasar, tidak teratur, serta berbentuk runcing. Contohnya yaitu pada elemen emas dan juga perak. Belahan merupakan kecenderungan dari suatu mineral untuk membelah pada bidang belahnya, yang biasanya memiliki arah dan juga bersifat teratur. Belahan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada belahan sempurna atau perfect reflect, merupakan pecahan yang sejajar terhadap bidang dari satu belahannya dengan memperlihatkan bidang permukaan yang jelas, serta halus. Contohnya yaitu pada mineral biotit dan juga muskovit. Kemudian ada belahan baik, belahan tidak baik, belahan tidak jelas, belahan tidak tentu, serta belahan tidak sempurna. Ditinjau dari arah belahannya, maka belahan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu belahan satu arah, belahan 2 arah, serta belahan 3 arah. Kekerasan atau hardness merupakan ketahanan suatu mineral terhadap sebuah goresan. Untuk mengetahui tingkat kekerasan mineral, secara relatif dapat menggunakan skala Mohs, yang dimulai dari angka 1 yang artinya mempunyai kekerasan paling lunak, hingga angka 10 yang berarti mineral tersebut mempunyai kekerasan paling kuat. Skala Mohs meliputi talc, gipsum, kalsit, fluorit, apatit, ortoklas, kuarsa, topas, korundum, dan diamond. Alat penguji dalam menentukan tingkat kekerasan skala Mohs diantaranya yaitu dengan menggunakan kuku manusia yang menandakan bahwa kekerasan mineral tersebut kurang dari 2,5. Kemudian ada kawat tembaga dengan kekerasan 3, pecahan kaca dengan kekerasan 5,5 hingga 6, kemudian ada kikir baja yang menandakan kekerasan dari suatu mineral tersebut adalah 6,5 hingga 7. Kilap atau luster adalah kesan yang diberikan oleh mineral saat terkena pantulan cahaya. Kilap sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu kilap logam dan juga kilap non-logam. Kilap logam yaitu pantulan oleh cahaya yang memberikan kesan seperti logam. Kilap ini biasa ditemukan pada mineral yang mengandung logam, seperti emas, pirit, kalkopirit, dan galena. Kemudian kilap non-logam. Kilap ini tidak memberikan kesan logam saat terkena cahaya. Kilap non-logam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada kilap kaca, yaitu kesan yang diberikan seperti kaca saat terkena cahaya. Contohnya yaitu mineral kuarsa, kalsit, dan juga halit. Kemudian intan, yaitu kilap yang berpancar seperti intan. Contohnya pada mineral intan. Kemudian kilap sutra, yaitu memberikan kesan seperti sutra, dan biasanya ditemukan pada mineral yang memiliki struktur serat, seperti gipsum dan juga asbestos. Kemudian ada kilap damar, yaitu yang diberikan seperti damar. Contohnya pada resin dan sphalerit. Kemudian ada kilap mutiara, yaitu kilap yang terkesan seperti mutiara atau bagian dalam dari cangkang kerang. Contohnya yaitu pada mineral talc dan juga muskovit. Kemudian ada kilap lemak,
yaitu mirip dengan sabun atau lemak. Contohnya mineral serpentin. Dan yang terakhir ada kilap tanah, yaitu memiliki kenampakan buram seperti halnya tanah. Contohnya bentonit dan limonit. Sifat dalam atau tenacity merupakan sifat fisik mineral saat kita mematahkan ataupun menghancurkan mineral tersebut. Sifat dalam atau tenacity diantaranya yaitu brittle, yaitu mineral yang mudah hancur. Contohnya kuarsa, pirit, dan juga kalsit. Kemudian malleable atau mudah ditempa, yaitu pada mineral emas dan juga tembaga. Kemudian ada ductile atau dapat diiris, contohnya yaitu gypsum. Kemudian ada flexible, mineral dalam bentuk lapisan tipis, mampu dibengkokkan tanpa patah. Namun, jika sudah bengkok, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya pada mineral talc. Derajat ketransparanan, yaitu sifat transparan dari suatu mineral apabila dikenai oleh suatu cahaya. Terbagi atas 3 jenis. Yang pertama yaitu ada mineral opak, yaitu mineral-mineral yang tidak tembus cahaya. Kemudian ada mineral transparan, yaitu mineral-mineral yang dapat menyerap cahaya dan juga tembus pandang. Contohnya pada mineral kuarsa. Kemudian ada mineral translucent, yaitu mineral-mineral yang dapat menyerap cahaya namun tidak tembus pandang. Kemagnetan. Sifat dari mineral terhadap gaya magnet berdasarkan reaksi mineral saat dipapar oleh medan magnet. Kemagnetan pada mineral dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah ferromagnetik. Ferromagnetik. Mineral-mineral ini akan mudah untuk ditarik dengan kuat jika terdapat medan magnet dari luar. Mineral ferromagnetik memiliki sifat kemagnetan yang permanen. Contohnya saja pada mineral magnetit. Yang kedua adalah paramagnetik. Mineral-mineral paramagnetik akan ditarik oleh medan magnet hanya sementara saja. Atau dengan kata lain, mineral paramagnetik sedikit tertarik oleh magnet. Contohnya pada mineral hematit, olivin, dan juga mika. Kemudian yang terakhir adalah diamagnetik. Diamagnetik merupakan mineral-mineral yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah mineral kuarsa, kalsit, ortoklas, gypsum, talc, intan, dan lain-lain. Berat jenis merupakan perbandingan antara berat pada mineral dengan volume mineral. Untuk mengetahui berat jenis mineral, yaitu dapat digunakan dengan cara menimbang terlebih dahulu mineral, kemudian untuk mendapatkan volume mineral dapat dilakukan dengan memasukkannya ke dalam air yang berada di dalam gelas ukur. Volume air awal atau sebelum dimasukkan mineral dikurangi dengan volume air akhir atau setelah dimasukkan mineral. Itulah jumlah volume mineral. Cerat atau gores merupakan warna dari mineral dalam wujud serbuk atau hancuran. Warna ini dapat diperoleh jika mineral digoreskan pada bagian kasar, seperti kepingan porselen atau dilakukan penumbukan mineral. Warna gores tidak selalu sama dengan warna penampakan mineral. Contohnya saja pada mineral pirit. Pirit memiliki warna kenampakan yaitu berwarna keemasan. Namun, saat digores, memiliki warna cerat yaitu hitam.